Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan, Kembali lagi di podcast Diksi. Tipsy. Akhirnya, Cak, balik lagi nih setelah berarti terakhir tahun berapa ya? 2022 ya kayaknya. 2022 Itu Diksi Tipsy waktu itu masih di Jungs Radio. Jungs Radio. Masih di studio, masih manual, vibes-nya tuh radio banget lah, gitu. Dulu awal tuh berarti tahun 2018 waktu masih pertama-tama sendiri. Iya, kayaknya memang baiknya kita ingatkan kembali karena biasanya mungkin pendengar yang belum ada namanya ini, jadi mungkin di episode pertama ini kami juga sepertinya akan minta komen ya ke kalian, harusnya dipanggil apa audiens Apa ini. tuh panggilannya? Kemarin kepikiran Dipsy tapi kayak Teletubbies Benar gitu. Jadi mengingatkan nih para audiens, jadi Diksi Tipsy itu sebenarnya adalah sebuah segmen yang sudah hadir, sebuah program yang sudah hadir dari tahun 2017. Jadi ada seorang kawan baik pada saat itu membuat sebuah radio indie gitu ya di Bandung dan bilang pengen bikin program nih tapi yang agak serius dikit apa ya. Karena puisi. Betul, karena brainstormingnya ke aku, jadi udahlah kita bikin malam puisi aja gitu. Tapi dengan cara yang lebih populis, yang lebih santai dan lebih tipsy ya. Nah tipsy itu bahasa Inggris itu dari yang apa? menariknya ya, Diksi Tipsy. Nah, jadi itu campur banget acaranya memang si Diksi Tipsy ini tiap minggu malam. Oke. Terus seiring berjalannya waktu, pada saat itu kami lulus kan, sudah selesai di ibu kota masing-masing, kemudian COVID, intinya tersendat beberapa kali gitu dengan segmen yang menarik ya ternyata. Karena ingin ada interaktif kan, kalau di radio mah gening suka ada yang ngajak nelfon ya audiens kan. Nah ini caranya gimana ya kita supaya tidak berdua aja waktu itu aku dan Lazu tidak berdua saja. Ya udah kita bikin buka malam puisi, ngirim nih submission, nanti dibacakan dan bahkan pada saat itu jadi ajang curcol, misalkan mau nembak lah apalah gitu. Nah kalau sekarang itu programnya kita jadi ada diferensiasi nih. Betul. Ada program bakar kata dan juga pindai cerita. Kalau bakar kata itu sama seperti konsep malam puisi dari 2018 sampai hari ini. Jadi teman-teman bisa kirim puisi teman-teman ke Diksi Tipsy, jadi bisa lewat DM Instagram atau via email diksitipsy@gmail.com. Dan pindai cerita, nah ini nih yang saat ini kita akan ngobrol-ngobrol. Ini tuh di pindai cerita. Dan pindai cerita ini terkhusus kita berkolaborasi dengan sebuah ruang kreatif nih ya, perpustakaan yang cozy banget, enak banget. Ini tuh namanya Howl di Bilangan Cimbuleuit. Jadi buat teman-teman kalau mau baca, mau nugas dan lain-lain bisa datang ke Howl. Nah kali ini siapa nih Ca? Kita kedatangan siapa nih? Iya nih, untuk ngobrol-ngobrol episode sama pertama. sastrawan. Betul. Sudah, karena kita berpikir siapa, kayaknya kalau episode pertama di Bandung tidak afdol ya. Nah, kita langsung saja panggil ya. Siapa nih? Bob Anwar. Bob Anwar, teman-teman. Halo semuanya. Sehat Bob? Sehat-sehat, alhamdulillah Cak. Aku kalau mengenalkan diri sendiri siga kumaha gitu, kayak seperti apa gitu ya, mari kita ada beberapa nih yang teman-teman apa tuh ya namanya, Dipsy dulu kah atau Diksi Iya Tipsy? boleh. Audiens lah ya teman-teman Diksi Tipsy gitu. Aku mau menyebutkan dulu nih gitu beberapa spektrum aku bilangnya ya, karena ternyata tadi sudah Bob bilang juga selain sastrawan, selain guru gitu ya, pegiat literasi juga musisi. Apalagi ini sekarang katanya jadi ini juga artpreneur juga kan, dari terlihat nih dari yang akan dipakainya. Nah, Oh iya. Nanti kita akan bahas nanti kita akan bahas ya. Seneng nih aku, jadi Bob Anwar, ya kan artpreneur kan? Oke, artpreneur. Betul. Bagus itu bagus. Mau dipakai nanti artpreneur. Iya kan? Oke. Bob Anwar ini adalah betul tadi sastra dan musisi. Bob Anwar itu sebenarnya nama panggung teman-teman. Nama aslinya adalah Fajar M. Fitrah. Tolong jangan digunakan untuk pinjol ya nama asli ini. Betul. Betul. Jadi
Dan karya dan pengalamannya itu, tulisannya itu ada puisi, esai, juga tersiar di media cetak dan digital. Di antaranya ada Kompas, Koran Tempo, Republika, Jurnal Kalam, Pikiran Rakyat, Minggu Pagi, Rakyat Sultra, wow jauh sekali, Nusa Bali, Banjarmasin Post, Radar Tasikmalaya, Suara Merdeka, Kendari Post, Suara Kediri. Ini kayaknya hampir seluruh Indonesia ya, di Nusantara ini sudah ada gitu. Dan untuk rilisannya, ini yang memang juga nanti kita akan bahas ya. Itu adalah buku puisinya berjudul Pangkur, penerbitnya dari buruan.co di tahun 2022 terbitnya. Dan di tahun 2018 juga mengikuti Temu Penyair Asia Tenggara gitu, penyair Jawa Barat. Di 2019 mengikuti juga Literary International Symposium Sastrawan Kontingen Indonesia di Bali. Dan di tahun 2020 mengikuti terpilih ya Modern Selected Poems Writer Residency di South Korea, di Seoul. Dan musisi merilis album Muskase Puisi, Rendezvous, dan 20 lagu lainnya teman-teman. Aku menyukai lagu-lagunya Bob Anwar, jujur saja sangat catchy listening, very easy listening, tapi lirik-liriknya juga menusuk dan satir. Ada di Spotify, Apple Music, YouTube, juga menjadi penulis lirik untuk beberapa musisi juga. Di antaranya John Castella, Imam Kelana, Kata Juang, dan Duduk Santai. Jadi songwriter juga Egi, Bob ini. Jadi memang hobi menulisnya di semua bidang nulis. Betul. Ya kan? Dan menulis di papan tulis juga ya. Aku lupa katakan di papan tulis Bina Bangsa Internasional Betul School, sekali. BWS Bandung. Wah, udah 6 tahun, Bob. 2020 ini sih. Ya, kalau ngajar di sekolah yang sekarang jalan 6 tahun. Oke. Kalau ngajarnya? Iya. Ngajar itu awal di 2017, Ki. Oh 2017? 2017. 2017. Tapi sekolahnya pindah-pindah. Oh sekolahnya pindah-pindah. Ini yang terlama? Ini yang terlama dan nyaman kayaknya di sini. Tapi mata pengajar yang diampunya memang terus bahasa Indonesia atau sempat? Bahasa Indonesia, lalu ada PPKN, sama karakter verse. Oh, menarik ya. Ya itu khusus karena kan di sana mayoritas agamanya Kristen ya. Nah jadi kalau pelajaran agama yang non Kristen sama saya belajar karakter verse gitu. Oke. Iya. Dan juga aktif di Komuji sebagai program director dari tahun 2012 sampai sekarang dan menjadi Dewan Kuratorial di Bandung Berpuisi, sebuah gerakan juga itu yang tuh. mewarnai Bandung. Setiap bulan Betul. selalu ada tuh. Iya. Nah, kita kembali ke buku yang sudah ada di sebelah Bob Anwar. Nah, yang bercover abu-abu ini ya dengan Fajar itu sebenarnya Bob itu saya melihat ini jadi dimasking wajahnya. Double exposure sama Metropolitan. Betul. Jalanan itu ada apa itu dengan jalanan itu ya? Ini gitu. Sebenarnya kalau cerita sedikit masalah artwork ini yang minta Kang Yopis Umbara yang punya penerbit. Jadi dulu memang gak kepikir artworknya gimana ya gitu. Iya. Akhirnya dia aja yang bikin gitu. Jadi merespons isi puisinya. Saya nggak kepikir ya apa artworknya, ya udahlah gitu. Setuju aja, yang penting udah dibantu rilis juga bukunya. Ikut aja, dan ternyata gede banget mukanya. Bentuk Fajarnya itu ya, bentuk Bobnya ya. Wow, gitu kan. Oke lah, kalau udah dicetak ya udah nggak apa-apa. Itu selain covernya ya yang menarik, dan sebenarnya ada Fajarnya sih kalau kita ya sudah mengenal Bob gitu ya dengan berbagai macam spektrum, memang ada Bobnya. Tapi yang lebih menarik lagi dan sepertinya mungkin lebih relate ya di angkatan Gen Z lah di tahun sekarang gitu. Why Pangkur? Apa Pangkur itu apa? Itu. Apa sih Bob? Pasti orang banyak yang penasaran sih. Nggak familiar setiap hari. Pangkur itu diambil dari jenis tembang ya atau macapat, baik itu di Jawa ataupun di budaya Sunda. Kalau di Sunda kan pupuh. Ya. Nah itu berisi pangkur itu sejenis karya sastra lisan ataupun zaman dulu yang berisi tentang kemarahan, kekesalan pada sebuah situasi. Jadi waktu itu memang banyak puisi itu akhirnya kenapa jadi pangkur, karena di posisi yang memang sedang kesal aja gitu. Dengan kan banyaklah pertama keluar kampus itu kan menemukan fenomena yang ternyata tidak seindah yang dibayangkan ketika kuliah ya, bekerja tuh mapan gini. Oh ternyata nggak berat loh hidup tuh. Oke, jadi akhirnya gitu. Banyak kedumal sendiri nulis. Dumelannya jadi Dumelannya. buku. Dumelannya jadi buku. Memang biasanya suka curcol kalau penyair-penyair itu. Nah.
Gitu. Tapi yang menarik ya ketika aku baca itu marahnya itu dibalut dengan diksi-diksi yang intelektual. Jadi tidak energi marahnya sebenarnya nggak terlalu kerasa kalau aku ya. Ini interpretasi gitu ya. Kalau interpretasi aku begitu aku bersilaturahmi dengan puisi-puisi ini, 25 puisi ya Bob. Tuh. Bisa jadi satu buku. Awalnya bingung. Ternyata pas dilihat pantesan 25 karena panjang-panjang isinya. Itu justru itu biasa 2-3 bait, 4 bait maksimal. Ini masih ada halaman berikutnya gitu kan. Penasaran karena pas dibuka daftar isi kan dan kemudian editornya juga Willy ya gitu sama kawan baik kita semua juga gitu pas lihat. Oh bisa ya, maksudnya karena aku sih memang belum pernah melihat, mungkin sudah tapi sangat jarang pada akhirnya melihat puisi memang 25 gitu. Nah kembali ke yang tadi sangat intelek gitu, tetapi mungkin ya kalau orang-orang yang awam terhadap puisi arkais iya, tapi nggak menjarak Bob. Jadi dibawa berjalan-jalan, aku sih senengnya gitu ya, karena memang banyak sekali latar tempat. Tapi diksi-diksinya juga memaksa sebenarnya orang-orang untuk membuka kamus, itu yang aku suka banget sih. Mungkin apakah karena kamu guru ya, jadi tetap harus ada PR gitu. Tetap ada misi itu. ada misi. Ada cengkerik lah, ada jafaron lah, ada toskafat ada lah. toskafat, ada burung kapinis ya, ada tuter, ada avonturir. Nah, ceritain dong itu proses ideasinya kenapa? Awalnya kenapa puisi panjang itu dulu di kampus kita tuh sering guyon-guyon gitu. Jadi kan dulu rambut saya panjang. Jadi sering dibilang senior itu, kamu kalau puisinya panjang, kalau rambut kamu panjang, puisi kamu harus panjang juga. Gitu. Jadi semakin panjang rambut seorang penyair itu harus semakin panjang puisinya. Berarti penyanyi nggak bisa botak harusnya. Kalau nggak bisa, jarang ya. Iya juga ya. Kecuali kalau misalnya seperti Afrijal. Afrijal itu sebenarnya rambutnya ada, ilusi gitu kan. Ilusi aja. Iya itu goyang-goyangan dulu di kampus. Jadi memang seneng aja nulis panjang. Justru kesulitannya ketika nulis yang pendek. Jadi kebalikannya gitu Makin ya. padat ya. Makin padat tuh justru belajarnya tuh baru sekarang-sekarang ketika harus dipaksa lebih lugas. Baru sekarang-sekarang. Dulu memang banyak explore ya, nulis explore gitu. Dengan diksi pun akhirnya eksploratif gitu. Lebih suka mencoba menggunakan diksi-diksi. Bukan sebenarnya diksinya aneh, tapi kadang saya menemukan benda yang aneh dan saya nggak tahu. Nah, terus nyari tahu nama itu. Nyari tahu nama itu dulu. Dulu masih musim ensiklopedi ya kalau dulu. Iya lagi. Dulu kan belum ada Google tuh belum kepikir cari di Google gitu. Akhirnya ya beli itulah, beli inilah, terus beli KBBI, beli Thesaurus, beli gitu, cetak-cetak. Dulu waktu 2015 tuh masih seperti itu. Ditulis, oh ini diksinya bagus nih, tulis. Hanya dipakai kurangnya gitu aja. Tapi pas gitu, jadi nggak seolah-olah kayak ditempel atau sengaja diteka-tekikan gitu loh Bob. Kalau ini ya, misalnya hebatnya Bob Anwar tuh begitu gitu. Dan pembabakannya juga, aku nggak tahu nih, bukan teka-teki, asumsi aku nih, tebak-tebakan aku kan itu dibagi dua ya, jadi Toskafat dan Jantung Kota. Itu apakah memang sengaja jadi dua karena tulisannya, si puisinya memang hanya 25 atau memang jadi sejauh apa sih kamu berdiskusi lah dengan editor, apa memang editor membagi seperti itu gitu? Editor itu ada 3 sebenarnya. Jadi di belakang Will itu ada Yopis Jaumbara dan Dian Hardiana atau Mang Nyau. Pembabakan itu asalnya ada 3 pembabakan. Cuma ternyata yang bab 3 ini bisa loh lesap ke 2 itu. Yang Toskafat itu lebih masalah personal ya. Jadi singgungan saya dengan sosial, dengan lingkungan gitu sehari-hari. Kalau yang Jantung Kota itu bagaimana masalah-masalah dari luar yang coba saya bawa ke dalam dan saya potret gitu. Dari kalau yang Jantung Kota, Toskafat dari dalam keluar, nah kalau itu dari luar ke dalam. Dibagi 2. Kan itu akhirnya terjawab kan. Dan tadi ya kalau penyair kan tadi dalam penggunaan kata-kata sehari-harinya aja, jadi udah langsung ya otomatis. Coba jelaskan Dok, jadi memang ya nanti ini sebenarnya ciri khasnya diksi tips ya, karena diksi. Jadi coba Bob tolong jelaskan lesap itu apa? Tadi kan ada tuh. Lesap itu jadi sudah masuk ya. Iya, sudah masuk. Bahasa ini. Masuk gitu bahasa. Bisa coba tolong ini Ibu Bapak Guru bahasa Indonesia, melesap itu apa? Takutnya nanti ada yang komen lesap itu apa. Itu.
Betul. Iya. Murid juga kadang suka bingung. Hmm. Jadi ada kalau misalnya udah beres nerangin, Iya. terus saya lempar kan, ada pertanyaan. Iya. Terus anak-anak tuh rata-rata nanyanya bukan masalah itu. Bukan masalah konteksnya lah ya. materi yang saya Betul. sampaikan, tapi Pak ini maksudnya apa? Katanya Papa ngomong apa itu? Oh, iya. Oke. Jadi PR lagi buat saya. Jadi saya kadang-kadang minta anak-anak di kelas kalau ada kosakata baru yang kalian nggak tahu tulis ya. Ditulis. Di pinggir papan tulis ditulis yang baru-baru. Jadi memang sekaligus glosarium berjalan. Itu. Harus. Tapi jadi pembenaran kata yang baru Iya, buat- karena buat anak-anakku musik- jarang ya murid-murid bertemu ya. kata gitu. Iya. Biar lebih ya mereka setidaknya belajar kosakata. Kosakata. Betul. Kembali ke Pangkur, tadi kan isinya tentang amarah gitu. Nah, Itu sebenarnya tahun berapa sih? Karena aku melihat sih puisinya itu paling muda ya, kalau aku tidak salah itu di 2015-an, tapi ada sampai yang Covid juga itu 2020 Iya. sebenarnya paling mudanya gitu, paling tuanya 2015. Nah, itu prosesnya mengumpulkan gitu itu gimana? Periodisasinya lah. Periodisasinya. Hmm. Jadi jadi buku puisi itu sebenarnya saya mau rilis 2019. Rencana selalu gitu Iya, ya planning ya. Udah lama sebenarnya mah orang mau bikin dari 2017. Betul. Udah dibukukan, dikumpulin, cuma ya seperti biasa ada keraguan, ada Iya. ingin terlihat perfect gitu ya. Iya, Si buku iya. terus perfect di buku pertama terus gimana. Akhirnya nggak jadi. Nggak jadi, ditunda. Lalu Covid. Covid saya waktu itu masih pakai Acer, tahu notebook yang merah Iya, gitu ya. dasar, iya. Nah, itu kan dipakai main PES, dipakai recording, hancur. oh, Nah, beserta datanya berarti beserta hilang. datanya dan di drive D-nya itu nggak bisa diselamatin. Wow, bingung kan akhirnya. Gimana? Terus coba buka Facebook. Nah, itu juga kenapa saya sekarang suka sesekali upload di Facebook biar nyimpen. Iya sih Oh, memang. Nggak iya, ada buat ternyata di memori. Facebook tuh nggak ada. Woi, kemana buku ya? Terus akhirnya ngobrol lah sama teman-teman, sama Kang Opet, sama Willy juga. Ya udah puisi-puisi di media aja. Yang pernah dimuat aja. Kalaupun ada di email diselamatkan ambil. Kalaupun kamu masih punya kontak beberapa redaktur, kontak waktu itu masih ada beberapa temen kayak di Banjarmasin Pos, lalu di Minggu Pagi gitu. Lewat Facebook, kontakan lewat Facebook. Semuanya. Barangkali masih ada menyimpan puisi saya gitu. Aduh. Kenal, oh ini siapa? Ngobrol-ngobrol, kirim akhirnya. Ya, Jadi mengumpulkan yang tercecer akhirnya. berpengaruh yang tercecer. Jadi sebenarnya yang kemarin yang ingin perfect itu nothing sebenarnya. Udah diedit udah nothing jadi. gitu. Begitulah ya manusia, kadang kalau kita mengejar kesempurnaan suka nihil jadinya. Benar sekali. Iya, suka nihil. Walah. Jadi memang di tahun 2015 yang tadi ya, kalau aku bacakan bawahnya gitu 2015 di tahun-tahunnya 2020 memang pada akhirnya itu semua tidak disengaja untuk buku ini memang. Jadi pada akhirnya archiving ya, koleksi. Iya, koleksi yang memang jadi yang pernah memang di media aja gitu. Kalau justru ada beberapa puisi yang memang kan penulis suka punya favorit ya. Iya. Hilang dan lupa. Hilang dan lupa. Udah. Aduh, sakit. Tapi memang seringnya lupa sama puisi sendiri ya. Kita Enggak, lebih yang tersisa mudah cuma ngingetin itunya. yang lain. Yang tersisanya cuma rasa sakitnya aja. Iya. Nah, Puisinya hilang, sakitnya doang yang nyesek. Tapi bisa menghasilkan yang baru-baru kan. Kalau Betul. perasaannya masih bisa tuh kan. betul. Bisa ngasilin yang baru-baru. Bisa buku baru Bisa malah. buku baru, benar. Gitu. Di zaman itu ya, ketika tahun 2022 tuh pasca Covid berarti kan rilisnya itu sedang seperti apa sih tahun-tahun itu? Karena aku juga mungkin pada saat itu kan belum maksudnya belum terlalu kembali ke Bandung dan ke sini. Oh, masih berjalan-jalan. Masih Berkelana. jadi berkelana dan Kalau Egi kan udah jadi penyair dia di Bandung. dia mah iya dia tahun 2016 pas aku lagi di Jakarta dia kan Pengkhidmat. aktif, Ya, pengkhidmat aja. Iya. Karena orang beberapa kali ketemu juga Gi kan di Manjing-Manjang Pasti. ataupun dulu masih proyek Praudara kan. Iya. Wah, yuk baca puisi kan. Iya. Ada juga yang kayak gitu justru baru lah buat saya yang memang dulu konservatif ya. Iya. Sastra eksklusif banget kan Iya. kampus gitu. Keluar tuh, kok gini gitu menarik. Iya, nah. Tadi kan kembali mungkin eksternalnya Bandung sedang seperti itu pesuasanaannya, tapi apakah memang sempat ada tur bukunya atau bedah bukunya gimana nih? Jadi membahasnya supaya kita lengkap. Jadi pre-nya tadi sudah, produksinya sudah, pasca produksinya gimana nih ya? Ada apa ya cerita yang paling unik lah kamu berjalan-jalan dengan si Pangkur ini. Oh, ini yang paling unik yang ke Rumah Rengganis. Cirebon. Cirebon. Jadi waktu itu
pertama kali saya naik motor ke Cirebon. Wah, hebat turis. Itu naik Touring. motor sendiri. Awalnya sih mau pesan travel kan, kalau nggak naik kereta, cuma kebetulan motor tuh baru selesai turun mesin kan. Oh, Dan mau menguji kata montirnya, uji dulu motornya. masih Andrian. Ya tes, oke, bisa. Tes lah. Kalau, nah ini, kita tuh kadang suka memudahkan sesuatu ya. Lihat di map itu enak jalannya, Ya. lurus. Oh, oke. Dan ternyata, wow, lama jauh Cirebon tuh naik motor, gila. Itu udah estimasi sebetulnya kan di Udah Maps itu estimasi. kan. Di Maps Iya, itu berangkat jam 7, perkiraan jam 10:30 sampailah. Tapi kan kita istirahat ya. Baru juga nyampe Sumedang udah aduh punggung gitu kan. Istirahat dulu. Perjalanan lagi. Akhirnya sampai itu sekitar jam 2. Jam 2? Jam 2. Berapa jam total? Ya total dari jam 7. 7 jam. 7 jam. 7 jam, Gi. Ya istirahat Iya, beberapa iya, kali. Makan apa. Terus sampai sana di rumah Anis itu harusnya kita bersiap untuk acara karena hari itu juga kan langsung acara. Wow. Tidur tapi udah tidur nggak kuat, istirahat dulu ya. Teh Nisa istirahat dulu nggak kuat, tidur dulu. Iya. Dan ya gitu akhirnya ya biasalah launching diskusi gitu. Nginep di rumahnya Teh Nisa. Pulangnya balik lagi kan itu PR banget. Benar. Nah, untungnya sudah lewat tanjakan yang paling tinggi itu daerah Wado, Sumedang udah Iya, lewat. Wado. Ya udah lewat. Nah, dari Sumedang mati motor. Wah. Mati lagi motor. Jadi Gi cuma bisa sampai 40. Jadi Maksimal. maksimal 40. Jadi gini aja. Jadi Sampai bisa 2 ke kali Bandung. Sampai perjalanan ke Bandung, jamnya. ke Kiara Condong, ke Montir, simpen lagi dan disekolahin lagi lah motornya Iya, dimontir iya. itu sebulan lagi akhirnya. Ah, Bayar lagi. Iya benar. bayar lagi. Mending bayar buat travel. Iya, Travel iya kan. juga. Udah mau bukunya berapa gitu ya. Iya. Itulah. Jadi ongkos 2 kali nih gitu. Malah perjalanannya nu menarik Yang teh. Perjalanannya Menarik, menarik. gitu. Sekarang ya menarik. Ketika dipikirkan sekarang dikenang gitu. Oh menarik juga ya. Ceritanya. Tapi waktu menjalani enggak. Gedek. Kesel aja. Tetap aja kesel. Berarti total habis yang tadi cerita Cirebon itu ada mana lagi? Bandung mah pasti ya? Bandung itu sama Asas ya. Waktu Iya, itu ada sama Bandung. Asas di Terus Bandung. Cirebon. Terus di mana lagi ya? Ya di tempat-tempat teman-teman sih kalau di Bandung kalau keluar keluar waktu itu mau di atelier tapi nggak jadi Oke. banyak yang nggak jadilah Di Jakarta. karena memang nggak direncanain mungkin untuk launching itu kayak oke launching oke rilis oke udah Oke. gitu. Tapi berapa eksemplar? Awal. Awal tuh nyetak berapa ya? Pokoknya 500 gitu, 600. Sekitar lah banyak lah, 500 600 lah, Banyak. 500 600 disebar lah ke toko buku temen gitu. Iya. Dan ya dibagi 2 hasilnya ada sama penerbit ya karena memang gak modal gitu jadi dari penerbit aja gitu bagi 2. Ada kesulitan nggak milih penerbit waktu itu? Iya. Nggak milih justru Gi. Oh, nggak Justru milih. memang karena itu teman itu kan si senior itu Kang Yopi. Udah di sini aja. Oke, gitu aja oke. Jadi memang udah nggak kepikir mau terbitin kemana ini kemana. Udah aja oke lanjut gitu. Dimudahkan. Dimudahkan. Tapi memang banyak pasti jejaring di UPI dulu kan. Iya. Maksudnya teman-teman yang menulis atau punya penerbitan dan lain-lain gitu. Ya banyak juga dan gak kepikir sih waktu buku itu nggak langsung ngalir aja sampai akhirnya saya pun lupa gitu kan terakhir tuh megang 3 kalau nggak salah dikasih 1 kan Iya. tukar puisi kan sama Di tahun itu ya. tukar puisi. Betul. Nah, tukeran habis ternyata dan gak pegang Hanya ada di toko buku itu Semuanya pun kan ada nyempil-nyempil toko di buku. mana gitu. ya. gitu akhirnya kemarin apalagi ya masih ada kata Jarjit ada berapa 6 oke Alhamdulillah. jadi udah cuma pegang PDF-nya aja. Oh. Alhamdulillah, tapi berarti sudah bisa dikatakan udah habis nih gitu ya, sold out tidak akan cetak lagi atau memang masih ada. Kalau masih ada mungkin bisa diinfokan siapa tahu tertarik gitu untuk Jadi, beli. kalau toko buku di Jalan Literasi kemarin udah habis. Wah, Pelagia masih ada? lagi ada. Ada. Pelagia. Nah, Di Pelagia. Saya- 6. Oh, sama Iwan Susu dibeli 1, jadi 5. 5. Jadi di seluruh dunia ini tinggal 5. Tinggal 5. Wow. Tinggal Nyatanya 5. aja sih. 10 tahun lagi Iya. yang itu bakal dilelang. Betul. 10 tahun lagi yang itu bakal dilelang. Nah, sekarang ke ruang belajar mengajar.
kan menulis ini pekerjaan sendirian ya. Betul. Kontemplatif. Lalu harus mengajarkan. Nah, gimana ketertarikan tunas-tunas muda ini terhadap dunia sastra, Bob? Sebenarnya yang coba dilakukan, ya saya mencoba untuk berkaca aja sama diri sendiri gitu, kenapa saya suka sastra, kenapa suka puisi, ataupun ternyata memang bukan dari teorinya, tapi dari karya-karyanya. Jadi lebih mendekatkan pada murid-murid itu karya, semisal kalau anak-anak, akhirnya saya berinisiatif untuk bikin jenjang gitu. Jadi kalau anak-anak kelas 1, kelas 2 itu dalam 1 tahun wajib baca buku Laskar Pelangi. Karena lebih ringan dan mengenali ya, berkenalan dengan novel. Terus tamat itu, lalu dari kelas 3 sampai kelas 4, kelas 3 sampai kelas 1 SMA itu harus berkenalan dengan karya-karya, misalnya kayak Morta Lubis, Harimau Hikmah. Karena dalamnya ada konflik pertemanan, pengkhianatan, kan wajar di mereka mulai dekat gitu dengan keseharian. Di seharian. Dan di akhir itu anak-anak SMA kelas 11 sama kelas 12 terserah, pokoknya kalian harus riset beberapa kumpulan cerpen yang di internet ataupun di mana dengan nama-nama penulis yang udah saya list, ada penulis. Nah, silakan riset, nanti kamu pilih 5 cerpen yang kamu sukai, nanti kita review bareng. Jadi semacam bedah cerpen lah. Semacam bedah cerpen. Ya, karena didekatkan dulu ya dengan karya ya, kan kita nggak bisa langsung masuk ke kelas. Oke guys, puisi. Wah. Iya. Kamu sih gitu sih Bapak, suka bingung. Tapi tadi lengkap kan si rentangnya. Kamu tuh ngajar semua, Bob, jadinya. Ya, maksudnya dari 1 sampai SMA gitu. Di sekolah saya secondary sampai JC. Ya, SMP SMA kelas 1 sampai kelas SMP sampai kelas 3 SMA. Iya, 6. Iya, 6. Dan itu kamu yang megang gitu, 6 kelas itu. Wow. Berarti beragam perkembangan dari usia tertentu udah hatam lah. Ya, akhirnya ya saya coba memahami itu. Ternyata apalagi dengan sekarang beda banget kualitas dan cara anak untuk memahami materi itu beda banget caranya. Gak bisa lagi dengan dulu yang memang kita didaktis ya. Kayak gini-gini, kita harus sekarang banyaknya based on project anak-anak sekarang. Ada nggak yang datang, Pak, nilai dong karya aku, nulis gitu? Iya, dia ada nggak? Oh, Ada. Ada yang suka WhatsApp juga malam-malam gitu. Tapi kalau malamnya di atas jam 9 kan malasnya. Iya. Biarin aja. Iya. Bukan, tahu alasannya. Kalau di atas jam 9, waktunya dia menghormati kata-kata di kepalanya kan gitu. Atau boleh tapi asal masuk uang lemburan. Terus gimana? Maksudnya pasti ada perasaan tertentu lah melihat murid jadi senang nulis juga gitu. Ya ada hal yang ya bergetar lihat mereka, mereka juga suka puisi, mereka juga suka bikin musikalisasi, mereka juga sih senang main band gitu. Iya. Aku sekali sih di IG kamu yang bermusik itu kan anak-anak ya? Itu ngejam berarti bareng murid-murid? Oh, itu ekskul. Ekskul. Iya, ekskul tim lah. Jadi, mengambil itu ngampu juga? Iya, ekskul band. Mantap. Sebenarnya kan itu lebih aktualisasi ya kan? Iya sih. Biar bisa gratis latihan di studio gitu. Iya juga. Mimpi saya yang dulu ingin jadi anak band itu bisa diturunin ke anak-anak. Betul. Suka. Jadi pelatih aja deh gitu. Iya. Tapi dari musik juga, maksudnya ke karya-karya Bob Anwar segala macam, lirik-lirik itu kan bentuk perkenalan kata-kata gitu kan, karena concern terhadap kata-katanya pasti lumayan tajam gitu. Lirik Bob Anwar sendiri ini itu tuh sering secara tidak langsung didengerin murid nggak? Iya. Oh iya. Tiba-tiba ada yang lagi nyanyiin lagu kamu lah gitu, ada kamunya. Oh, kalau yang nyanyiin nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya share gitu, jadi suka di-share, kadang suka dipotong, kadang suka ada video yang di-screenshot. Oh. Ya biasalah anak-anak. Jadi kayak pas saya lagi nonton Bapak gitu maksud. Kadang misalnya lagi break time, lagi istirahat. Gitu, misalnya tiba-tiba, "Sir, ini tahu nggak siapa?" "Main di mana, Sir?" Itulah biasa nanya-nanya. Iya. Kepo lah anak-anak gitu, apalagi kalau udah diskusi jadi di podcast yang memang berbau politik. Anak kan itu menarik ya. Tertarik gitu ya, apalagi lagi rame politik. Iya. Oh, MBG Pak, MBG. Umum pasti tema-tema yang dekat dilempar. Bahas dong, gitu. Pernah ada nggak Bob yang
ya kita kan sering berbagi panggung bersama ya gitu musik. Ada nggak yang datang dan nonton sengaja gitu di event? Lagi main musik? Iya. Asa Bob Anwar misal gitu. Ada, ya kadang tapi nggak sering sih. Iya. Gitu. Cuman ada yang waktu itu pernah nge-DM. Gara-gara dengerin lagu 27 dan itu cukup. Oh ternyata bisa gini ya lagu gitu. Waktu itu sama teman-teman musik Batim kebetulan itu orang mana nih? Orang Sulawesi gitu nge-DM. Sulawesi mana ya? Lupa. Dan dia tuh dengerin lagu 27 tuh ketika dia mau melakukan itulah mengakhiri hidup. Oh, 2 hari tidak jadi gara-gara dari lagu itu katanya. Dia bercerita panjang di DM gitu kan. Dampak dari karya bisa. Dampak dari aku ingin sedikit berguna dan husnul khotimah. Iya kebayang katanya seminggu lagi mau nikah ditinggal. Kebayang pedih. Hebatnya memang kekuatan kata, kekuatan musik itu. Memang pada akhirnya juga sempat ada ya obrolan bahwa pada akhirnya memang urusan perasaan ya. Jadi sudah susah gitu ya menilai sebuah karya baik atau enggak, yang penting feel-nya nyampe enggak. Nah, itu sebenarnya. Dan kita nggak pernah bisa nebak karya yang mana yang nyampe ke orang. Tapi San, ya. Setuju. Karena akhirnya dengan beragam karya, kayaknya semua karya itu akan relate di waktu yang tepat aja. Betul. Ya kan? Setuju. Kalau lagi dadas pisan mah denger dangdut yang happy-happy, nggak bisa. Tapi kan hajatan. Oh iya, itu relate banget ya. Sangat relate gitu, dangdut apa. Bergoyang. Jadi, memang ada ininya. Nah, tadi sebagai penyair, sebagai guru, sebagai penulis lah kita bilangnya, karena di berita, di beberapa kanal media juga menulis tentang banyak hal. Nah, sekarang sebagai artpreneur. Wow. Tadi. Yang baju yang sedang digunakan ini adalah merchandise, official merchandise. Official merchandise. Akhirnya saya mencoba untuk sedikit lebih egois. Jadi saya menyisakan satu merchandise untuk saya. Karena dari dulu tuh Gi. Gak pernah kebagian. Even itu stiker doang, gak pernah kebagian. Gak pernah punya stiker, kaos pun bikin enggak, berapa edisi juga enggak. Akhirnya, sekarang harus punya satu aja pakai. Ya akhirnya bikin. Nah, seberapa penting merchandise dalam sebuah pengkaryaan menurut Bob? Kalau menurut saya penting sih, merchandise itu terlepas itu akan disukai oleh teman-teman di pasar ataupun tidak. Biasanya itu menandai suatu proses kreatif. Betul. Dan ini bentuk bentuk support ya. Kalau saya sih sering bilang ke teman-teman kalau beli karya bentuk fisik gitu ya, rilisan fisik atau merchandise itu segala macem. Satu memang karena suka, kedua support teman. Karena itu salah satu sumber ya kita bisa bilang modal bahan bakar berkarya. Iya, betul. Ada kepikiran ini juga nggak sih Bob? Karena sesama mungkin ya pegiat kata-kata, kita tahu bahwa industri atau ekosistem sastra itu kan quote on quote seolah tabu untuk diekonomikan ya bahasanya gitu. Tetapi aku pernah sempatlah ada satu tour juga, kemudian ada sebuah toko buku di Tangerang, Medium Bookstore namanya. Ini sangat menarik karena ada satu stall, ada satu tempat dia jualan teh tapi judulnya Tea Poetry. Jadi bagaimana sih puisi itu bisa disisipkan ke dalam bentuk kemasan teh sehingga akhirnya punya nilai ekonomis, nilai jual ekonomis. Nah, kamu tuh bikin merchandise ini begitu nggak sih? Maksudnya ingin menghidupkan sastra, sebenarnya sastra juga punya gitu spektrum ini kok gitu, dia seksi kok gitu untuk jadi sesuatu atau gimana? Sebenarnya lebih kalau bikin merchandise baju ya, ataupun kalau yang ini khususnya yang ini. Iya. Ini aja dibuat lebih universal aja istilah penyair itu. Kan baca susah ya. Tidak terlalu mensakralkan ya. Atau mensakralkan. Benar, setuju. Sama kayak pegulat sama. Apa yang membedakannya kalau misalnya penyair itu harus puisinya bagus, ya bagus dan jelek mah masalah pembaca dan aja. Betul. Yang penting kita nulis, kan nggak ada disebut. Misalnya tukang bakso gak enak. Nggak ada. Tapi puisi bagus nggak ada festivalnya. Kalau puisi jelek ada. Nah, itu yang menarik. Jadi puisi jelek ada festivalnya, puisi bagus enggak. Karena yang menang lomba menulis puisi dan lain-lain tidak masuk kategori puisi bagus ya. Betul. Karena tadi kenapa aku nanya ke situ, karena untuk merchandise ini karena ada kata-kata penyairnya. Hijige penyair. Jadi kalau yang aku tangkap lebih ke tadi ingin menjenakakan kan, jadi ingin melunakkan, ingin
ini tuh kita sebenarnya nggak eksklusif lah gitu. Maksudnya penyair Betul. teh ya sama aja sebenarnya sama tadi ya gitu pekerjaan-pekerjaan. Nah ke situ ke arahnya jadi pada akhirnya tidak penyair pun harus boleh beli gitu kan. Boleh lah. Iya betul. Ya Boleh. kayak semisal beli baju basket meskipun saya udah lama nih nggak main basket. Nggak apa-apa. Iya sih benar. Bener. Aku juga jersey bola ada tapi belum kepengen bola. Dan ini harus dijelasin dulu buat Iya. teman-teman yang bukan orang Sunda, Sunda, ya. iya. Hijige penyair itu artinya satu juga penyair. Gitu. Ini boleh dibeli sama siapapun. Boleh. DM aja ke @bobanwar ya. Nah, underscore. Nah itu karena menarik warnanya ini loh. Aku suka banget sih warnanya. Ini biru apa ya? Asalnya tuh pengen biru Persib, blue dongkar. Ya. Tapi Kebetulan nggak ada. habis di borong Habis, Persib. Kayaknya gitu. Adanya apa ya kan nggak mungkin jadi merah. Aduh enggak merah terlalu. Ya udah ini aja gitu. Kalau putih kan udah banyak. Iya Betul. iya. Apa ya yang jarang warna? Ya dia asalnya mau pilihannya tuh antara coklat tua sama. Ini cukup unik sih, karena kalau di sebuah acara orang pakai baju ini dan tahu Bob Anwar, pasti ingatnya baju ini. Oh iya. Karena kan bukan warna umum yang ada sehari-hari. Kalau misalkan saya pakai ini, orang bisa mengafiliasikan dengan oh ini tentara misalkan. Iya, warna coklat, pramuka Iya, gitu ya. iya. Ada identik putih dengan paskibra atau apa. Biru ini kan tidak diasosiasikan dengan biru apapun. Iya. Dan Jadi universal. ini Kepikir. ini menarik ini. Dan unisex Bob, jadi perempuan yang Betul. pakai juga masih ada sisi lembutnya gitu. Jadi kita tahu lah ya bahwa warna kan sering diikat kepada satu gender tertentu ya. Padahal warna itu kan memang genderless sebenarnya. Nah ini pas gitu sih warnanya tuh bisa semua Betul. gitu, enak banget deh. Itu. Enak banget. Ini yang menarik tapi 2026 sampai 2126. Iya. Ada apa Apa dengan itu? 100 tahun? Iya. Kan kalau Hairil bilangnya 1000 tahun lagi. Ya mungkin sebelumnya karena kalau Hairil kan zamannya beda ya. Kalau saya ya nggak terlalu muluk-muluk deh 100 tahun dulu aja. 100 tahun dulu aja. Kalau misalnya udah 100 tahun ganti lagi. Gitu. 2126 sampai Bener, nah gitu aja sih. Jadi nggak terlalu serius karena memang inginnya tadi jenaka. Oke. Terus kan kalau penyair itu biasanya harus mandiri. betul. Oh itu maksudnya hijige penyair itu ke situ. Karena aku masih nerka-nerka sih maksudnya apa ya? Apakah hanya cuman satu-satunya atau gimana? Apa karena langka atau gimana gitu Jadi sebenarnya? meskipun satu dia Iya. tetap berimpact gitu. Oh ke situ. Iya. Kan nggak ada yang duet kan, nggak ada Akhirnya. duo gitu nggak ada. Iya iya iya. Nggak aku ada, paham. saling respon doang adanya. Iya. Kan? Iya iya. Oh ke situ. Jadi hijige penyairnya tuh ke situ ya. Oh. Mantep. Ini jadi sebenarnya dari baju putih biru ini tuh banyak Iya. hal-hal yang Filosofis lah. Iya. Cuma sebenarnya nggak dipikirin. Enggak sebenarnya enggak. Nanti kepikir sih sebenarnya. Kadang beberapa hal yang filosofis itu muncul dari orang lain, dari eksternal gitu. Kadang tur bukunya kan yang menarik itu ketika kenapa orang kepikiran ya? Padahal pas kita nulis tuh nggak kayak gitu. Nggak ke situ juga. Tapi jadi kaya kan interpretasi itu. Itu dari masukan dari orang lain juga. Masukan dari orang lain. Iya iya. Nah dari ini udah penulis, udah ngajar, udah artpreneur. Apalagi nih? Iya. Apalagi project yang selain ya, kalau monthly kan ada kuratorial tadi ya, Bandung Berpuisi gitu ya masih. Jadi teman-teman kirim puisinya ke Bandung Instagram Berpuisi, Bandung nanti Berpuisi. ini kuratornya. Tapi objektif kok, Iya. karena nggak ada namanya. Jadi Dikirimnya berdasarkan puisi yang paling menurut Ya, Bob gitu paling ya. masuk. Menurut saya ya, tapi dia kan kalau penilaian kan subjektif ya. Betul. Ya, jadi mohon maaf aja kalau misalnya ada yang kurang berkenan. Dan diizinkan untuk protes. Project yang ke depan ya sedang mempersiapkan Kalau project apa? sih belum mempersiapkan apapun karena ya berjalan aja. Kalau rutinan ya tadi ngajar terus paling nulis untuk kolom mingguan paling esai itu aja. Kalaupun bikin lagu juga ya belum ada sesi recording lagi karena timingnya aja. Sekarang itu kan pertengahannya. Betul. Pertengahan iya. itu lagi berat-beratnya kalau diidentikan kayak misalnya Sisyphus. Iya. Betul. ya. Betul. Ke bawah Ke bawah lagi. Betul. Orang Iya. Dan sebelum Agustus tuh pasti lagi gini, nanti Agustus di atas. Di atas. Iya benar. Itu bahasa cologi aja saya.
Tapi ada kepikiran nggak ngerilis buku kumpulan esai? Karena Ih, ini esais banyak nih, banget esai banyak juga. banget tentang Kemarin musik, Di tentang koran-koran sastra dan banyak banget, sosial. Bob. Kemarin sih ada sempat beberapa temen yang menawarkan kalaupun misalnya esai yang di luar ataupun yang di kolom Bandung Bergerak itu bisa dibukukan. Oke. Ya saya nunggu ini aja, nunggu teman-teman aja sebenarnya. Kalau misalnya udah serius, oke Iya. gitu. Kalaupun menjalankan sendiri itu kayaknya belum kalau untuk buku esai. Tapi kalau misalnya ada teman yang punya penerbit dan mau kolaborasi, oke. Gitu. Coba bilang dong ke temen, barangkali ada temen yang mau serius nih menerbitkan bukunya Bob Anwar, coba. Buat teman-teman yang tertarik dengan esai, musik dan hiruk pikuk kegiatan, kreativitas dan situasi yang ada di Kota Bandung khususnya, silahkan kalau mau kolaborasi dengan saya, esai-esainya sudah ada di Bandung Bergerak, jadi bisa dibaca. Nah, itu. Kalaupun suka, ya silahkan kita berkolaborasi. Nah, karena penting ya, kolaborasi itu penting di gitu, zaman karena sekarang. betul itu yang bisa membuat karya tuh jauh lebih luas karena kan cross audience ya. Nah, Iya, ya. betul. Kalaupun sendiri kan bisa, gampang bikin penerbit hari ini kan, bisa. Iya. Cuma masa sih gitu, kita nggak berinteraksi dengan orang. Betul. Sambil bicara tadi masalah keaktifan ya, teman-teman mungkin bisa juga follow IG-nya gitu ya. Betul. Bob Anwar di @bobanwar, betul ya? Underscore. Boleh. Bob Anwar underscore. Itu setiap ada beberapa hari yang dia akan ngeposting karusel, itu ada puisi hari Senin, Selasa, Rabu. Yang Aku paling doa, ngena. itu mah doa. Doa ya benar, aku penikmat Betul. sekali itu. Yang paling ngena itu yang kemarin ada murid namanya Tiwi. Dia itu baca aja pokoknya di Boleh. feed-nya Bob Anwar. Itu dapat banget. Mungkin sudut pandang seorang guru ya melihat realita bahwa iya sih ya, kalau misalkan gak lulus matematika dianggap gagal gitu-gitu itu. Iya. Dan itu hal sehari-hari yang sangat penting di capture karena untuk beberapa orang jadi pengingat keadaan saat ini. Ya, Gitu. pendidikan kita kan nggak pernah setara ya. Kalau seragam iya, kalau setara enggak. Kalau menurut saya. Gitu. Itu salah satu kritik aja. Boleh closing Bob statement. kasih closing statement. Mungkin untuk mungkin bisa untuk konsistensi teman-teman yang menulis karena ya itu tadi konsistensi dia luar biasa juga. Betul. Bisa lihat dari yang paling kecil gitu, posting aja kan itu sebuah bentuk konsistensi yang luar biasa juga. Konsistensi menulis, berkarya atau menyuarakan tuh boleh Bob mungkin starting dari situ. Ya kadang hal yang kita sukai itu sebenarnya kadang kita lupakan. Karena kita terlalu banyak menginginkan hal-hal yang berada di luar jangkauan. Jadi apapun kesukaan kamu dan hobi kamu, sekecil apapun itu, ketika jadi konsisten dan kamu merasa tidak berat mengerjakannya, itulah yang akan membuat masa depan kamu lebih nyaman. Mantap sekali. Teman-teman, Bob Anwar. Oke, terima kasih juga ya. Untuk Ini episode Terima pertama kasih. Ini loh. episode perdana. Wow. Wah, ini perdana lagi. Setelah hampir 3 tahun lebih. Ya kan kalian udah kepikir loh bikin gitu tahun segitu, kepikir. Kalau saya kan enggak ya, kepikir loh. Semoga tetap Amin, konsisten ya. Ini amin. Iya, Karena media-media seperti itu menjangkaunya lebih luas juga, lebih dalam ke teman-teman yang memang hari ini generasi sekarang itu lebih dekat dengan digital. Betul. Ya sekali lagi terima kasih buat Bob nuhun. Anwar sudah mampir ke Diksi Tipsi. Nuhun. Jangan lupa buat follow @bobanwar_ tadi Instagramnya Bob Anwar. Musiknya musiknya juga di Ada Bob Anwar. Bob Anwar ada di Bisa Spotify, di Spotify, bisa di YouTube, gitu. Dan juga follow juga Instagramnya Diksi Tipsi @diksitipsi. Dan tempat yang enak banget nih, yang pokoknya kalau baca buku di sini oke deh, @howell_panjang. underscore panjang, benar. Panjang, underscore-nya panjang. Iya. Jadi boleh di follow di situ. Dan juga terima kasih nih, ada yang support Diksi Tipsi dari Studio Alur. Wow, Terima kasih Studio Alur. Ini mantap Studio Alur. Ini studio interior. Studio interior. Studio interior. Tapi ngasih konsumsi. Nah, gitu. Ini penting loh untuk kerja kebudayaan kita. Penting. Jadi terima kasih buat Studio Alur. Terima kasih buat Bob Anwar. Buat teman-teman yang punya puisi, bisa dikirimkan ke email diksitipsi@gmail.com atau DM Instagram ke @diksitipsi.
setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali kami akan tuliskan tema dari puisi yang sedang akan dibahas di program Bakar Kata. Sampai jumpa di Diksi Tipsy. Setelah patah kata, bibirmu dan purnama batal berkelakar di langit dan pasar. Cuma sebuah jalan menjulur, tak terukur waktu, roda nahas atau ritual api menghubung tanpa batas. Menjulur dan pahit, kadang mirip celurit. Angin menyayat kuping yang menakwil, bunyi malam, bunyimu ketika merunduk, mengingatkanku pada gazebo berjanggut. Jalan itu bernama gelap. Malam beranjak, kelelawar mewariskan kepak terakhir pada trotoar yang janggal. Pada kantukmu yang menunggu sesuatu melenturkan tanda seru di antara jalan itu. Dan api dalam dadaku takkan ada leluhur. Jutaan kilometer lebih telah kuhirup tanpa tuah. Seperti saat menujumu, hanya jiwa lengas. Seperti juga kini saat kita saling cemas. Dan tahun-tahun sepi, tapi esok menempuh jalan itu, kau akan melahirkan arca, pohon-pohon warna, malam yang merdu dan sebuah puisi. Tempat untuk candi dan 100 bunuh diri. Sementara aku mengendus purnama, menganyam sayap tua menjadi lelawa. Hingga dari satu gazebo ke gazebo lain, sasar kala mendengar langit dan pasar adalah buahmu. 2019-2021 Astungkara, Fajar M. Fitrah, Bob Anwar.